pertanyaan mungkin Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja seprofesional mungkin. Nah, nanti informasi yang saya dapatkan saya akan menjaga kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Iya dok, saya bersedia. Kalau boleh tahu siapa nama tak? Burhan dok. Burhan. Di mana Ki tinggal? Salapan. Berapa umur tak? 47 dok. 47. Apa pekerjaan tak? Supir daerah dok. Daerah. Kalau boleh tahu apa keluhan tak? Muntah kak dok, muntah darah kak. Muntah darah. Sejak kapan? Sudah 2 hari dok. 2 hari. Bagaimana warna muntah tak? Merah kehitaman dok. Merah kehitaman. Sudah ini keluarnya darahnya kental atau cair? Ya kayak kecampur air dok gitu. Cair atau berapa kali Ki? 2 kali dok sehari. 2 kali sehari. Nyeri Ki di perut tak? Iya dok. Di perut Ki. Iya dok. Berapa banyak Ki muntah tak? Muntah darahnya dok. Iya. 1 gelas air mineral dok. 1 gelas Di. 1 gelas air mineral Di. Iya dok. Kadang kita rasa ada keluar juga darah dari hidung tak? Tidak ada dok. Tidak ada Di. Kita rasa Ki demam. Iya dok. Demam Di. Sudah berapa hari itu demamnya? Sama juga dok. Dengan itu 2 hari. 2 hari Di. Bagaimana dengan nafsu makan tak? Menurun dok. Menurun Di. Nafsu makan menurun. Itu sakit perut tak? Kita rasa tegang Ki perutnya. Iya dok, saya rasa tegang baru kayak penuh. Tegang perut Di. Rasa seperti penuh Di perutnya. Penuh bagaimana nih? Kayak kenyang Ki. Iya dok. Aku rasa juga kayak tambah besar. Oh, tambah besar Di. Tambah besar perut tak? Iya. Kita ada rasa gatal. Iya dok. Gatal di bagian mana itu? Di bagian badanku dok. Bagian badan. Semua di satu badan. Iya dok. Kita rasa Ki mual. Iya dok. Mual Di. Bagaimana badan tak lemas atau kita rasa Ki lemas? Iya dok, lemas dok. Lemas juga Di. Bagaimana buang air besar air kecil tak lancar Ji? Iya dok, tapi warnanya kayak teh. Buang air besar tak warnanya kayak teh? Buang air besar dan buang air kecil dok. Buang air besar dan buang air kecilnya Di. Kita rasa Ki pusing. Enggak dok. Enggak Di. Sakit Ki di tenggorokan tak? Enggak dok. Ada Ki kayak sesak Ki. Enggak dok. Kita pernah Ki minum alkohol? Pernah Ki minum alkohol? Iya dok. Tapi 5 tahun yang lalu dok. 5 tahun yang lalu Di. Sering Ki 5 tahun yang lalu minum Ki alkohol? Iya sih dok. Sering Di. Sebelumnya sudah pernah sakit seperti ini? Pernah dulu dok dibilang sama dokter kalau kena penyakit kuning. Penyakit kuning Di. Iya. Di keluarga tak ada sakit Ki seperti ibu? Enggak ada dok. Tidak ada Di. Kita pernah berobat sebelumnya? Iya, enggak dok. Tidak pernah Di.
dari mana ditahu Ki kalau penyakit? Oh, pernah dok. Ini yang pas dibilang penyakit kuning. Pernah berobat Dik? Iya dok. Berobatnya itu sembuh atau tidak? Enggak dok. Tidak Dik. Bagaimana lingkungan rumah tak? Agak kotor. Agak kotor Dik. Kita ada kayak riwayat penyakit diabetes mellitus, Enggak ada dok. kalau hipertensi Enggak ada. tidak ada juga. Di keluarga tak, bagaimana dengan teman-teman tak? Ada Ki sakit Ki kayak seperti ibu atau sakit Ki kuning? Tidak dok. Tidak juga Dik. Kita di rumah tak ada piara kucing atau binatang atau apa? Enggak ada dok. Tidak ada Dik. Baik Pak, di sini saya akan memproses kembali tentang keluhan yang Bapak berikan kepada saya. Nanti jika Bapak ingin ada yang ditanyakan atau ingin ditambahkan, Bapak bilang saja Dik. Iya dok. Baik, Pak Burhan, tinggal di Tala Salapang, umur 47 tahun, pekerja sebagai supir daerah, datang keluhan dengan muntah di muntah 2 hari Dik. Iya dok. Terus nyeri pada perut, terus muntahnya itu seperti merah kehitaman, cair, muntahnya itu 2 kali sehari, volumenya itu 1 gelas Di dalam 1 hari. Hidung juga hidung tidak ada pendarahan, demam sejak 2 hari, tidak penurunan berat badan, tegang pada perut dan rasa penuh, juga rasa membesar perut tak, terus gatal-gatal di badan, mual, juga merasakan mual, muntah, mual, lemas, BAB sama BAB, buang air besar dan badan kecil tak seperti teh. Terus pernah minum alkohol 5 tahun yang lalu, dan pernah didiagnosis dengan dokter pernah penyakit kuning. Terus pernah berobat dan tinggal di lingkungan yang kotor. Nah, di sini Bu, saya mendiagnosis Ibu sirosis hati. Diagnosis banding saya yaitu Ibu mengalami karsinoma hepatis sama perlengkapan di daerah hatinya Ibu. Tetapi saya akan membutuhkan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan fisik, di mana nanti mungkin Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja seprofesional mungkin tapi Pak, mungkin Bapak bersedia? Iya dok. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa tunggu terlebih dahulu di sini. Saya akan tinggal cuci tangan terlebih dahulu, Dik. Iya dok. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencuci tangan 6 langkah. Nah, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melepaskan bajunya. Tapi Pak, bisa kita lepaskan terlebih dahulu baju tak? Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu menginspeksi bagian dari tubuh pasien, yaitu dari kepala, abdomen, dan kaki pada pasien. Nah, di sini saya akan melihat apakah terdapat di bagian tubuh pasien apakah ada tanda-tanda icterus dan apakah terdapat kepucatan. Nah, selanjutnya di bagian abdomen pada pasien. Nah, di sini saya akan melihat di bagian menginspeksi kontur abdomen pada pasien, apakah terdapat kongestif vena,
peristaltik yang nampak atau terdapat massa pada abdomen pada pasien. Dan di sini juga saya akan melihat distensi abdomen pada pasien, obesitas, terdapat obesitas, timpanitis, asites, dan kehamilan, feses dan neoplasma. Selanjutnya saya akan melihat di bagian kaki pasien apakah terdapat edema dan benjolan atau massa pada kaki pasien. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan auskultasi, di mana saya akan mengauskultasi di bagian 4 kuadran abdomen pada pasien, di mana saya akan melihat di bagian mendengar bunyi peristaltik, bunyi peristaltik di bagian suprapubik pada pasien atau di bagian mana saja untuk mendengar peristaltik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan mendengar murmur aorta abdominal di bagian di 5 jari di bawah prosesus sifoideus pada pasien. Bernapas Ki. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendengarkan hepatic rap, di mana saya akan mendengar di bagian kanan umbilikus. Bernafas Ki. Bernafas. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mendengarkan bruit dari karsinoma pankreas di bagian kiri regio epigastrium. Bernafas Ki. Sampai di bernafas. Bernafas. Dan saya akan mendengarkan splenic fraction rap di bagian lateral pada abdomen pada pasien. Sampai di bernafas Ki. Bernafas. Dan ketika saya tidak mendengarkan bunyi tersebut, maka saya akan mendengarkan 5 menit di bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya itu saya akan mencatat hasil yang saya dengarkan. Nah, di sini pasien dalam pemeriksaan auskultasi dalam batas normal. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan palpasi. Tapi Pak, bisa kita tepuk terlebih dahulu untuk tadi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan yaitu tekanan ringan pada abdomen pada pasien. Nah, di sini untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau massa pada abdomen pada pasien dan mengetahui apakah adanya nyeri tekan pada pasien. Nah, di sini saya akan menekan pada perut pasien itu dengan tekanan 1 cm, kedalaman 1 cm. Tapi Pak, bisa kita bernafas panjang. Sampai kita bisa bernafas panjang. Bernafas panjang Ki Pak. Bernafas panjang Ki. Panjang Ki Pak. Panjang Ki. Kita rasa Ki nyeri Pak. Rasa Ki nyeri. Kita rasa nyeri. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu tekanan dalam pada pasien, yaitu jaraknya dengan tekanan 4 sampai 5 cm pada abdomen pada pasien. Nah, di sini bertujuan sama untuk mengetahui apakah ada massa dan benjolan serta nyeri tekan pada abdomen pada pasien. Tapi Pak, bisa kita tarik nafas
pemeriksaan yaitu kuadran kanan pada pasien untuk mengetahui untuk menilai hepar dan ginjal kanan pada pasien. Nah, sebelum untuk menilai hepar pada pasien, saya akan menentukan batas hepar terlebih dahulu. Tadi Pak. Nah, setelah saya sudah menentukan pada hepar pada pasien, saya akan melakukan pemeriksaan di mana nanti tangan kiri saya berada di bawah torak pada pasien atau di bawah tubuh pada pasien dan selanjutnya saya akan melakukan penekanan dengan menggunakan tangan kanan saya. Bisa kita bernafas panjang Ki Pak. Bernafas panjang Ki. Kita rasa nyeri Ki. Tidak dok. Kita rasa nyeri Ki Pak. Tidak dok. Rasa nyeri Ki. Tidak dok. Kita rasa nyeri Pak. Tidak. Nah, di sini untuk mengetahui apakah di sini pemeriksaan hepar untuk mengetahui apakah ada massa, ukuran hati pada pasien dan apakah adanya nyeri tekan pada pasien. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian ginjal pada ginjal kanan pada pasien. Dan tangan kiri saya berada di bawah abdomen pada pasien. Tapi Pak, bisa kita tarik nafas panjang Ki. Nafas panjang Pak. Tarik nafas panjang Ki. Sakit Ki kita rasa? Tidak dok. Sakit Ki? Tidak dok. Tak sakit Ki Pak? Tidak dok. Nah, baik. Nah, di sini untuk pemeriksaan ginjal untuk menilai ukuran nyeri tekan, apakah ada massa atau benjolan pada ginjal pasien. Nah, di sini pada pemeriksaan kuadran kanan pada pasien yaitu dalam batas normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu di bagian kuadran kiri pada pasien yaitu untuk menilai lien dan ginjal kiri pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pada pasien, tapi Pak bisa kita tekuk dulu kaki kita. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu saya akan membentuk garis Suffner pada abdomen pada pasien, di mana dari arcus costarum ke umbilicus dan ke sias pada sias kanan pada pasien. Nah, di sini garis Suffner itu terdapat 0 sampai 8. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa lien pada pasien. Tangan sebelah kiri saya berada di bawah tubuh pada pasien, dan selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada abdomen pada pasien. Tapi Pak, bisa kita bernafas panjang, Dik. Nah, di sini saya akan melakukan penekanan dari sias kanan pada pasien. Nafas panjang, Pak, menuju ke arcus costarum pada pasien. Nah, di sini untuk menilai bentuk dari limfa pada pasien, apakah terdapat massa dan benjolan pada pasien, limfa pada pasien. Tetapi di sini pada tes pemeriksaan limfa pada pasien dalam batas normal. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian ginjal kiri pada pasien. Nah, di sini seperti yang tadi kita melakukan pemeriksaan di bagian ginjal sebelah kanan pada pasien, yaitu saya akan meletakkan tangan saya di bagian bawah perut pada pasien dan saya akan melakukan penekanan pada bagian abdomen pada pasien. Tapi Pak, bisa kita bernafas panjang. Bernafas panjang Pak. Bernafas panjang Ki. Nah, pada pemeriksaan ini, pada pemeriksaan ginjal kiri pada pasien itu untuk menilai apakah terdapat massa atau benjolan pada pasien dan bentuk dan ukuran pada
ginjal kiri pada pasien. Nah, di sini interpretasinya dalam pemeriksaan kuadran kiri pada pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan perfusi. Tabik IPA. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui batas HEPAR pada pasien. Di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya mencuci tangan 6 langkah. Nah, baik Pak, saya tadi telah melakukan pemeriksaan fisik dan saya sudah melakukan anamnesis pada Bapak. Di sini diagnosis saya itu Bapak mengalami penyakit sirosis aktif. Nah, di sini nanti saya akan memberikan obat dan saya akan menuliskan surat rujukan. Nanti Bapak bisa mengantarnya di bagian spesialis penyakit dalam nih Pak. Mungkin